Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan riset. Bedah riset artikel, satu tools dalam Rado Institute yang sangat bermanfaat, yang spektakuler, yang selalu membahas riset artikel terbarukan, terus memberikan riset-riset baru sebagai suatu novelty tentunya dari Rado Institute. Nah, kali ini kita akan coba berbicara suatu model baru, New Arcusine Inverse Power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3. Yang mana parameternya telah kita estimasi dengan menggunakan teknik maksimum likelihood. Kali ini kita akan menggunakan Bayesian Markov Chain Monte Carlo atau MCMC untuk mengestimasi parameter dari model peluang New Arcusine Inverse Power Rado Institute. Nah, berdasarkan suatu karya buku yang telah disusun oleh Rado Institute, dalam buku ini telah dibahas mengenai suatu fungsi densitas peluang, yaitu fungsi yang baru, Inverse Power Rado Institute Distribution. Nah, ini dia. Ini adalah model peluang terbarukan karya Rado Institute, yaitu Inverse Power Rado Institute dengan 2 parameter alpha theta. K-nya itu tergantung banyak campuran. Oke, kita akan gunakan K sama dengan 3. Ada fungsi gamma I, dan ini adalah model dari Inverse Power Rado Institute. Nah, fungsi densitas peluang ini akan kita gunakan untuk menghasilkan model New Arcusine Inverse Power Rado Institute Distribution menggunakan teknik New Arcusine generator family seperti pada riset artikel yang sebelumnya. Ada suatu teknik untuk mendapatkan model baru yang dia sebut dengan New Arcusine Generator Family, yang G kecilnya kita gunakan fungsi densitas peluang Inverse Power Rado Institute Distribution, sedangkan G besarnya kumulatifnya. Kumulatif Inverse Power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3. Nah, di buku ini telah kita kerjakan bagaimana bentuk kumulatif dari Inverse Power Rado Institute Distribution yang kita singkat dengan INFRID untuk K sama dengan 3, di mana kumulatifnya, ini kumulatifnya. Ini sebagai G besarnya, yang tadi sebagai G kecilnya. Lalu kita masukkan ke persamaan densitas dari New Arcusine Generator Family, maka dia akan menjadi suatu fungsi yang baru disebut dengan New Arcusine Inverse Power Rado Institute Distribution. Oke, kita lihat R kita untuk mengeksekusinya. Oke, kita buka R. Nah, ini dia. Nah, ini adalah New Arcusine dengan menggunakan inverse power. Nah, ini inverse power nih. Yang di atas ini namanya inverse power lagi nih. New Arcusine inverse power. Oke, inverse power. Power Rado Institute. Rado Institute. Itu T. K sama dengan 3 menggunakan Bayesian MCMC. Nah, ini persamaannya. Seperti apa fungsi densitasnya? Ini yang kita sorot ini. Yang kita sorot ini adalah ini persamaannya nih. Oh, ini kalau kita lihat ini persamaan adalah persamaan New Arcusine Inverse Power Rado Institute Distribution. Oke, ini untuk likelihood-nya. Likelihood-nya kita gunakan burning sebanyak 50.000 kali seperti teknik biasanya. Kita gunakan 2 parameter. Yang pertama ini adalah posterior, akan kita upgrade dengan likelihood yang di atas tadi, kalikan dengan prior non informatif normal dengan rata-rata 0 dan variasi 100. Dan ini adalah untuk parameter yang satu lagi, parameter T. Jadi ada parameter U, ini dia. Ini parameter T.
Nah, akan kita upgrade sebanyak 50.000 kali. Ya, kita coba jalankan. Datanya tetap data set 3 yang kita gunakan. Set kita gunakan. Oke, kita jalankan program Bayesian MCMC kita. Oke, kita jalankan Bayesian MCMC sebanyak 50.000 kali. Nah, kita tunggu saja dia seperti biasa akan memakan waktu yang cukup lama. Kita tunggu, biarkan saja dia berproses sehingga menghasilkan suatu parameter yang baik. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, New Arcusin Inverse Power Rado Institute Distribution adalah menggunakan teknik dari New Arcusin Generator Family. Jadi generator family ini kalau kita lihat riset artikelnya berapa waktu yang lalu, ada G besar, ada G kecil. G besarnya kita tukar dengan fungsi densitas peluang inverse power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3, dan G besarnya kumulatif inverse power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3. Nah, kita gantikan itu semua sehingga menurut persamaan itu tadi kita tukarkan ke dalam persamaan 3 sehingga menghasilkan suatu persamaan densitas baru yang disebut dengan New Arcusin Inverse Power Rado Institute Distribution. Kita biarkan saja dia terus memburning sebanyak 50.000 kali. Sekali lagi bahwa Bayesian MCMC adalah suatu teknik untuk mengupgrade posterior dengan cara mengalihkan prior density kalikan dengan likelihood-nya. Oke? Likelihood-nya ini adalah likelihood dari inverse power Rado Institute Distribution yang sudah kita bahas di atas. Nah, kita burning sebanyak 50.000 kali sehingga dia menjadi suatu teknik yang dapat menghasilkan 50.000 parameter untuk setiap parameternya. Parameternya ada 2, 50.000 parameter pertama, 50.000 parameter kedua. Apakah dia 50.000 ini konvergen? Nah, itu nanti kita lihat dari hasil output dari coding pemrograman yang kita lakukan. Kalau nanti dia memang bisa konvergen, akan menghasilkan suatu grafik yang cantik yang ditunjukkan oleh trace plot dan posterior density tadi. Akan ada namanya grafik trace plot dan posterior density. Nah, jika itu berhasil, maka akan menghasilkan suatu grafik yang sangat baik sekali. Nah, biarkan saja kita tunggu dia berproses karena dia akan memakan waktu yang lama. Karena ada 50.000 yang kita lakukan. Upgrade 50.000. Oke, kita biarkan saja. Kita tunggu saja sampai dia selesai memburning sebanyak 50.000 kali. Biarkan saja terus dia berproses, kayaknya masih berproses. Kita tunggu saja karena ini memang suatu hal yang mungkin nggak tahu juga apakah dia menjadi kelemahan atau kelebihan dari suatu program. Kalau yang jelas dia tidak menggunakan matematik yang sangat kompleks.
Kalau kita bandingkan dengan maksimum likelihood, tentu ini yang Bayesian MCMC tidak hanya tergantung kepada kemampuan programming serta kecanggihan dari komputer. Oke. Kalau komputernya semakin canggih, memorinya semakin tinggi, dia akan cepat. Tapi kalau ini kita gunakan laptop udah tua pula lagi. Jadi mungkin 50.000 ini dia ada batu-batu gitu ya. Tapi kalau mau lebih hebat lagi, kalau memang nanti ada dana-dana riset penelitian, belilah komputer yang agak bagus speknya, memorinya bagus, tinggi. Jadi kalau di run sebanyak 100.000 pun dia akan baik. Ada perbedaan yang sangat nyata bahwa dalam kelebihan dari Bayesian ini, semakin banyak burningnya, dia akan semakin baik ketimbang nanti kita burningnya sedikit. Apalagi kalau kita burning hanya sebanyak 100 kali atau 500 kali, tentu hasil parameternya tidak akan begitu baik. Nah, kita coba lihat, tunggu saja. Biarkan saja dia terus berjalan. Oke, selesai. Kita coba lihat trace plot. Oke, kita lihat trace plot. Trace plot kita. Nah, ini trace plotnya. Sangat luar biasa sekali parameter kita. Hasil inilah roh dari Bayesian MCMC tadi. Parameter theta dan alpha. Oke, kita coba jalankan program berikutnya. Lihat kebaikan model. Lalu alfanya kita run. Oke, kita run terus. Oke, kita run kan. Kita lihat grafik kita. Histogram, XLab, run. Oke, lunch ini adalah NASPRIT ini adalah new Arcusine infrared inverse power rado. Kita run. Nah, kita coba run. Kita lihat grafiknya. Nah, ini yang warna hijau. Oke, hampir mirip dengan new Arcusine inverse Weibull. Sangat baik sekali. Oke, lalu lanjut kita coba kumulatifnya. Kita lihat kumulatif. Run. Ini kumulatif NAS. Oke. Kita run. Nah, itu dia juga. Yang berwarna abu-abu adalah kumulatif hampiran, sedangkan yang berwarna hijau adalah kumulatif dari new Arcusine dari power inverse power rado institute distribution. Oke, saya rasa perbincangan kita pada sore ini sangat menarik sekali. Kita berhasil menggunakan Bayesian MCMC untuk menghasilkan parameter dari model new Arcusine power inverse power rado institute distribution. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.